Shabbat Shalom saudaraku semua. Amin, shalom. Saudara-saudara kekasih di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini di hari Sabat yang kudus pada tanggal 22 Agustus 2020 atau pada tanggal 2 Elul 5780. Kita kembali masuk dalam ibadah Sabat kita. Biarlah semua yang sudah kita persiapkan, kita bawa dalam hadirat kemuliaan Bapa Yahweh, baik roh, jiwa, dan tubuh kita untuk masuk dalam ibadah ini. Saudara-saudaraku, kekasih-kasih mempelai Masiah, di dalam firman di Yeskiel 20 ayat 20, di dalam layar juga bisa kita lihat dikatakan, dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Jadi saudaraku, di Yeskiel 20 ayat 20 ini jelas mengatakan bahwa Sabat yang dilakukan dirayakan setiap hari Sabat atau hari Sabtu, dan itu menjadi suatu tanda yang istimewa antara Bapa Yahweh dan kita sebagai umat ciptaannya. Mari kita masuk dalam ibadah ini, kita pujikan pujian O Yerusalem sebagai kesiapan kita dan kerinduan hati kita untuk masuk di dalam Yerusalem baru, kota yang kudus, kota yang mulia, yaitu Samayim. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan O Yerusalem. Haleluya. Baru kata Yahweh Elohimnu melek haolam, haser kisanu memispotak, vetsipanu lesmol gol sofar. Terberkatilah dikau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mendengar sofar. Sema
Baruket Yahweh Hamekfora, terberkatilah Yahweh yang layak dipuja. Baruk Yahweh Hamekfora leolam fae, terberkatilah Yahweh yang layak dipuja untuk selama-lamanya. Sakoreng Yom Asabat lekatso, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Mari kita akan membaca dan melakukan 10 perintah Elohim dalam kehidupan kita. Anoki Yahweh Eloika Aseros Tika Meres Bitrayim Mibet Apadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Pertama, Lord Yereka Elohim Al-Parawi Al-Fanawi. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kedua, Lot tisah lake peser lot tisah kawe lahem wilot ta'adem. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah serta beribadah padanya. Ketiga, Lot tisah etsem Yahweh Eloika lasawi. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Keempat, Sakor et Yohasabat lekatso. Ingat hari Sabat untuk menguduskannya. Kelima, Kabet et Avika et Imeka. Hormati ayah dan ibumu. Keenam, Lot Pisak, jangan membunuh. Ketujuh, Lot Iknaf, jangan berzina. 8, Lot Iknaf, jangan mencuri. Kesembilan, Lot Ta'ane Pereaka et Saker, jangan mengucapkan saksi dusta. Kesepuluh, Lot Ta'amut Bet Eraka, jangan mengingini barang apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Silakan duduk. Kami persilakan WL untuk melanjutkan dalam pujian dan penyembahan kita di hari Sabat yang kudus ini. Dam, suara nyanyi Dam. Mau nyanyi, memuji. Mana mic-nya? Satu lagi. Selamat shalom semuanya. Kedua. Kami sukacita karena hari ini adalah hari Sabat. Bapak Yahweh memberikan hari yang spesial buat setiap kita, buat setiap umatnya. Untuk sejahtera. Shalom,
ada firman yang akan menguatkan kita, yang akan membentuk kita lebih lagi. Kita menaikkan pujian penyembahan Selidiki Aku. Kau yang maha tahu,
Kebangkitan-Mu boleh terus menghidupkan hati dan pikiran kami, boleh terus menghidupkan iman kami. Kalau iman kami kepadamu tidak pernah sia-sia, iman kami akan berbuah Tuhan, dan biarlah buah-buah yang boleh ada, boleh menjadi saksi di tengah keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, biar lewat pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Inilah saatnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa lewat firman ini. Bukakan hati dan pikiran kami, kuduskan kami dan ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh ada dan boleh tinggal tetap dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Esra Amanjaya Purba yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah lewat beliau nama-Mu boleh ditinggikan, biarlah setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat boleh berubah untuk terus menjadi baik. Biarlah pewartaan firman ini boleh terus meluas Tuhan, sampai seluruh ujung bumi boleh mendengar Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Bapa Yahweh adalah Bapa kita dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih kami juga berdoa untuk semua media yang digunakan, biarlah boleh dalam keadaan baik Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Masih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku sekalian. Amin. Shalom. Yang dikasih di dalam Adonai Yesus Hamasiah, kita mengucap syukur. Biarlah di dalam ibadah ini semua pujian penyembahan yang sudah kita angkat, kita nyanyikan, itu menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus Hamasiah. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih mempelai Hamasiah, di hari Sabat yang kudus ini kita akan mendengarkan satu dafar Elohim dengan satu tema, yaitu percaya yang bagaimana. Ini adalah tema yang akan kita sharingkan, kita bagikan untuk kita semua, dan kita renungkan tentunya, sehingga lewat firman pada pagi hari ini kita semua terus dikuatkan dan iman kita terus ditambah-tambahkan. Saudara-saudaraku, tema ini diambil dalam satu dasar firman, yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Dan Yeshua berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup." Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku sekali-kali tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ini adalah sebagai dasar firman, saudaraku, tentang tema pada pagi hari ini tentang percayakah. Percaya yang bagaimana? Saudaraku, di dalam perikop Yohanes 11 ini adalah bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Karena Lazarus sakit, kemudian Lazarus mati, dan 4 hari kemudian Yeshua datang dan Yeshua membangkitkan Lazarus tersebut. Saudaraku, dalam perikop ini ada pernyataan Yeshua Hamasiah yang berkata seperti di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, dalam berbicara antara Yeshua dengan Marta, saudaraku. Kalau kita pahami tentang pernyataan ini, saudaraku, bahwa di sini ada 2 poin hal yang perlu kita pahami. Yeshua Hamasiah menegaskan bahwa pertama di ayat 25 dikatakan, "Siapa yang percaya kepadaku," kepada Yeshua Hamasiah, "walaupun sudah mati, dia akan hidup." Saudaraku, saudaraku, ini suatu hal yang harus kita pahami secara mendalam, saudaraku. Kenapa? Karena kita juga nanti akan mengalami sama seperti di dalam firman ini, kematian, saudaraku. Tapi ada janji di sini bahwa siapa yang percaya kepada Yeshua Hamasiah, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Berarti saudaraku, di dalam firman di ayat 25 ini,
bahwa di dalam kematian nanti ada suatu kehidupan, saudaraku. Artinya saat orang sudah mati bukan berarti itu sudah selesai, saudaraku. Berarti di alam roh, di alam kematian itu ada kehidupan lagi. Tentu bagi siapa? Di sini yang perlu kita pahami, bagi orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach tentunya. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, di ayat 26 dikatakan di sini, dan setiap orang yang hidup, berarti kita saat ini saudaraku yang sedang hidup saat ini, serta percaya kepadaku, percaya kepada Yeshua HaMashiach, sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Jadi saudaraku, yang ayat 26 ini mengatakan bahwa kita yang hidup bila percaya kepada Yeshua HaMashiach sekali-kali tidak akan mati selamanya. Saudaraku, kalau kita memahami di ayat 26 ini berbicara yang hidup berarti kita ini saudaraku. Bahkan kita atau orang lain dan orang banyak di seluruh dunia ini yang masih hidup tentunya. Kalau kita memahami ini bahwa ini suatu hal yang istimewa di alam roh tentunya saudaraku. Kita bisa merenungkan firman ini. Apabila orang tersebut belum percaya kepada Yeshua HaMashiach atau tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach, berarti tidak ada kehidupan di dalam rohnya, saudara. Berarti orang-orang tersebut dalam keadaan mati rohani, saudara. Betapa kalau kita dilihat alam roh, betapa hal ini sesuatu hal yang serius. Berarti kalau kita lihat saudaraku, orang-orang yang ada sekarang ini, kalau kita lihat dalam kacamata roh sesuai dengan firman ini di Yohanes 11 ayat 26, berarti bagi orang yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Mesias, juru selamat kita yang hidup, yang sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, yang disalib, mati, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan dia duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh dan nanti akan datang untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Bila ini tidak percaya saudaraku, berarti banyak orang-orang yang berjalan dalam keadaan mati rohani. Jadi hanya fisiknya kelihatan hidup, tetapi rohaninya atau rohnya adalah mati saudaraku. Berarti seperti mayat-mayat yang hidup seperti itu, mayat-mayat rohani yang hidup saudaraku. Saudaraku, hal ini berarti sangat prinsip saudaraku. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kita akan mengalami hal yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 11 ayat 26, 25 dan 26 ini. Saudaraku, berarti betapa kita bersyukurnya apabila kita saat ini yang hidup sudah bisa menerima kebenaran ini saudaraku. Kebenaran tentang keselamatan Yeshua HaMashiach. Berarti kita sudah dibekali dengan roh kehidupan saudaraku. Dalam keadaan kita yang masih hidup di dunia ini dan kita sudah memiliki roh kehidupan itu. Berarti di dunia ini ada dua kelompok manusia. Ada orang yang hidup tapi tidak memiliki roh kehidupan yang dijanjikan di dalam Yohanes 11 ayat 26 ini, dan ada orang yang satu kelompok, yaitu tentu kita semua saudaraku yang percaya, kita memiliki roh kita yang hidup dan kita sekarang ini juga sedang hidup secara fisik saudara. Dan tentu nanti akan diteruskan pada alam kematian, roh yang sama ini juga yang sedang hidup sekarang tetap hidup pada saat di alam kematian nanti dan hidup sampai selama-lamanya. Namun bagi satu kelompok orang yang tidak percaya saudaraku, di dalam kehidupan ini dia sudah rohnya mati saudaraku, tidak memiliki roh kehidupan. Berarti pada saat nanti dia mati dalam hal mati kedagingan, tidak bernapas lagi, jantung tidak berdenyut, napas tidak bisa bernapas lagi, tubuh menjadi kaku. Berarti alam rohnya juga memiliki roh yang mati juga masuk ke dalam alam kehidupan, ke alam kematian saudaraku. Ini hal yang sangat serius saudaraku. Dalam hal ini kita bisa renungkan tentang
satu firman tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, saudaraku. Di dalam Matius 25 mengatakan hal itu. Ini sama korelasinya dengan firman ini, di mana 5 gadis bijak itu membawa lentera yang terus hidup, saudaraku. Ya, membawa suatu lampu yang hidup terus. Ini menyatakan roh yang hidup terus, saudaraku. Walaupun mempelai itu belum datang, dia membawa satu lentera yang tetap hidup dan membawa minyak cadangan, saudaraku. Inilah yang gadis bijak. Inilah yang memiliki roh kehidupan itu, saudaraku, di dalam masa kita masih hidup secara kedagingan seperti ini. Namun kelima gadis bodoh yang lain, dia juga tetap membawa lentera, tapi akhirnya lentera itu mati. Namun pengantin itu belum datang, si mempelai itu belum datang. Sehingga apa, saudaraku, begitu mereka tertidur dan lampu yang 5 gadis bodoh ini mati, saudaraku, dan dia harus mengisi lagi. Dan saat mereka pergi mengisi, maka si mempelai ini datang. Yang dijemput adalah 5 gadis bijak yang lenteranya tetap hidup, saudaraku. Dan akhirnya dia dibawa mempelai laki-laki ini untuk masuk ke dalam kerajaan Samayim. Berarti ada sesuatu yang tetap hidup, yaitu roh itu. Lentera itu adalah menggambarkan roh kehidupan, saudara. Dan yang mati tadi berarti juga sama. Dia yang 5 gadis bodoh mengetuk pintu itu dan pintu itu sudah tertutup. Saudaraku, ini yang perlu kita renungkan tentang Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jadi betapa suatu karunia yang luar biasa apabila kita sudah bisa menerima dan percaya kepada Yeshua HaMasiah, saudaraku. Kalau kita lihat renungkan juga tentang mengapa disebut bahwa manusia mati tapi masih hidup, kita bisa lihat, saudaraku, bahwa di dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan demikian, saudaraku. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Jadi pernyataan Yeshua ini juga ditegaskan oleh Paulus di dalam Efesus 2 ayat 1 ini, bahwa kita semua dulu sudah mati, saudaraku. Berarti matinya apa? Mati secara alam roh, saudaraku. Terputus hubungan kita dengan Bapa Yahweh, dengan Sang Pencipta. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Nah, sehingga pernyataan Yeshua tentang bahwa kalau kita percaya, sekali-kali kita tidak akan mati. Berarti orang yang dahulu mati ini akan bisa hidup kembali di dalam roh apabila mereka percaya kepada Yeshua HaMasiah, Sang Mesias kita yang hidup. Kalau kita lihat renungkan, kenapa dibilang bahwa kamu dahulu sudah mati? Kita lihat jauh ke belakang, saudara, pada saat Adam dan Hawa berada di Taman Eden, di mana Bapa Yahweh memberikan satu perintah yang dikatakan demikian. Di Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Inilah perintah ketetapan yang disampaikan Bapa Yahweh pada saat di Taman Eden. Yang terjadi apa setelah itu? Akhirnya manusia ini memakan terhadap buah itu. Dan kemudian manusia ini, apakah Adam dan Hawa mati, saudaraku? Tidak, saudaraku. Namun hubungan antara manusia Adam dan Hawa dengan Bapa Yahweh terputus, saudaraku. Yang tadinya di dalam Taman Eden, manusia dengan Bapa yang bisa berbicara, bisa saling berkata-kata. Namun begitu akibat dosa ini, maka Adam dan Hawa dikeluarkan di Taman Eden dan masuk di dalam dunia. Dan mereka tetap hidup, saudara. Tapi firman ini dikatakan engkau sungguh akan mati. Berarti di sini adalah mati hubungan antara Bapa Yahweh dan manusia itu sendiri, tidak bisa lagi. Sehingga inilah yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 1 tadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu.
Nah, kalau kita lihat selanjutnya saudaraku, di dalam Kejadian 5 ayat 5, disinilah baru dinyatakan mati secara fisik, di mana dikatakan, dan seluruh umur Adam pada waktu ia hidup adalah 930 tahun. Kemudian dia meninggal. Nah, disinilah pernyataan tentang adanya kematian mati rohani ini, saudara. Jadi Adam dan Hawa itu matinya setelah dia di bumi masih usianya 930 tahun. Berarti secara fisik Adam pada waktu itu masih hidup, saudaraku. Namun dinyatakan di dalam Kejadian 2 ayat 17, engkau sungguh akan mati. Berarti disinilah yang dikatakan mati, terputusnya hubungan Bapa Yahweh dengan manusia, kematian rohani. Dan ini juga dinyatakan di dalam Efesus 2 ayat 1 tadi oleh Paulus, bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Saudaraku, jadi inilah yang harus kita pahami tentang pernyataan Yeshua HaMashiach, bahwa kita bersyukur bahwa kita yang hidup dan kita percaya kepada Yeshua HaMashiach, maka kita tetap hidup. Hidup bukan sekarang, tapi selama-lamanya, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku, kita berbicara tentang percaya ini, sesuai dengan tema ini, saudaraku. Percaya yang bagaimana, saudaraku? Ini yang perlu kita renungkan. Apakah kita hanya, ya karena sudah dengar, kita percaya kepada Yeshua HaMashiach, sampai situ sudah selesai tugas kita. Tapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yeshua HaMashiach dalam kita menjalani kehidupan kita. Apakah seperti itu? Hanya sekedar percaya saja. Untuk itu kita akan renungkan ini, saudara. Saudaraku, berbicara percaya yang bagaimana ini tadi, kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Yakobus 2 ayat 9, roh jahat, setan pun juga percaya, saudara. Sekali lagi, roh jahat atau setan juga percaya. Makanya di Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa. Engkau melakukannya dengan baik. Perhatikan, roh jahat pun percaya dan mereka gemetar. Jadi berbicara perkataan hanya percaya saja, setan juga percaya, saudaraku. Apakah kita masuk di dalam kelompok percaya, dalam kategori kelompok seperti kelompoknya setan ini, saudaraku? Inilah yang kita renungkan. Sehingga kita siang hari, pagi hari ini akan merenungkan lebih dalam percaya yang bagaimana sesungguhnya, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal itu tadi, saudaraku. Karena percaya juga, setan juga percaya. Selanjutnya kita lihat, saudaraku, Yeshua, kalau berbicara tentang setan hanya percaya saja seperti itu. Kalau kita berbicara percaya kepada Yeshua HaMashiach, berarti kita harus melakukan semua perintahnya. Itulah wujud dari kita percaya. Percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Kita harus menyembahnya. Karena Tuhan, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach harus kita sembah. Karena Bapa juga mengatakan seperti itu. Pujilah aku, sembahlah aku. Haleluya, terpujilah Yahweh. Jadi kita puji, kita sembah Bapa Yahweh. Nah, kalau kita lihat bagaimana percayanya terhadap roh jahat atau setan ini tadi. Kita lihat, saudara. Kita lihat di dalam firman di Matius 4 ayat 10 dan 11a. Kita lihat seperti ini, saudara. Pada saat Yeshua HaMashiach dicobai, berpuasa 40 hari, pencobaan yang ketiga, saudaraku, di mana setan membawa Yeshua ke puncak tempat yang tinggi dan melihat keadaan dunia ini. Setan berkata, semuanya ini akan diberikan kepada Yeshua HaMashiach asal Yeshua HaMashiach tunduk menyembah kepada setan. Kita lihat apa pernyataan Yeshua HaMashiach. Ayat 10, Matius 4 ayat 10. Kemudian Yeshua berkata kepadanya,
Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan kepadanya sajalah harus beribadah. Kita lihat ayat 11. Lalu si iblis atau setan meninggalkan dia. Nah, inilah dia konteks tentang percayanya setan tadi, bahwa roh jahat juga percaya. Dia hanya percaya, tapi begitu giliran dia diperintahkan untuk menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach, Yesua katakan itu dia tidak bisa, tidak mau, saudaraku, sehingga dia pergi. Itulah kualitas percayanya roh jahat. Bagaimana dengan kita? Tentu kita sudah percaya, tapi bagaimana kita? Apakah kita melakukan penyembahan itu? Ini salah satu indikasi ataupun salah satu sebagai barometer bahwa kita percaya. Kita harus menyembah, meninggikan. Maka percaya itu berbeda sudahan dengan percayanya roh jahat, seperti yang disampaikan di Yakobus 2 ayat 19 tadi. Karena roh jahat juga percaya. Dan ini dibuktikan di dalam Matius 4 ayat 10 dan 11a ini. Yesua perintahkan, kau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Ayat 11. Lalu setan iblis meninggalkan dia. Setan tidak akan menyembah. Jadi walaupun setan percaya bahwa Bapa Yahweh itu Esa, itu berbicara percaya saja. Tapi begitu melakukan percaya itu untuk diperintahkan menyembah, setan tidak melakukan itu dan dia pergi, saudara. Sehingga kedalaman tentang bagaimana percaya yang bagaimana yang harus kita lakukan sehingga kita memperoleh hidup tadi seperti yang Yohanes 11 ayat 26 tadi katakan. Kita yang hidup ini bila percaya maka kita akan hidup selama-lamanya. Saudaraku, kita lanjutkan lagi di dalam Yohanes 3 ayat 14 tentang penyembahan ini, saudara. Yohanes 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula seharusnya anak manusia ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini berbicara tentang percaya yang diwujudkan dengan penyembahan, saudara. Jadi bukan hanya percaya saja. Dilanjutkan dengan kita penyembahan, menyembah Bapa Yahweh itu. Kemudian kita melakukan semua perintah dan ketetapannya, saudaraku. Itulah yang dikatakan percaya. Makanya berbeda pemahaman ini tentu sangat linier tadi dengan saat setan yang dia percaya tapi diperintahkan menyembah, dia tidak mau, dia langsung pergi. Yohanes 3 ayat 14 dan 15 ini dikatakan ayat 15, ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula seharusnya anak manusia ditinggikan. Saudaraku, Musa meninggikan ular di padang gurun. Orang yang melihat ular tersebut, patung ular tersebut maka sembuh. Dia bukan melihat hanya melihat begini, saudaraku, tapi melihat dengan penyembahan, dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak dia akan mati karena sudah dipatuk oleh ular tersebut. Jadi pernyataan di sini lebih dalam lagi tentang penyembahan dan melihat ular itu. Maka itulah orang yang dipatuk ular akan hidup, saudara. Kalau tidak dia akan mati. Dia lakukan penyembahan dengan sungguh-sungguh melihat patung ular yang dibuat oleh Musa. Dengan sungguh-sungguh dan penyembahan di dalam hati. Maka firman yang mengatakan setiap yang melihat akan sembuh dari patukan ular. Sama juga dengan ini. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi percaya di sini ditegaskan dalam wujud bukan hanya mulut dan hati, tapi kita melakukan penyembahan, melakukan pujian dan penyembahan, dan melakukan perintah dan ketetapannya. Untuk itu saudaraku, dalam ibadah-ibadah kita tadi melakukan pujian dan penyembahan, saudaraku, itu bukan sesuatu yang sepele, saudaraku. Kemuliaan Bapa turun dalam setiap pujian dan penyembahan kita, saudaraku. Ada satu kesaksian, saudaraku. Seorang dukun yang mencoba untuk masuk ke gereja dalam ibadah, dia tidak mampu untuk masuk pada saat penyembahan, saudaraku.
Karena dia tidak kuat dengan spirit atmosfer penyembahan orang-orang yang percaya. Justru pada saat firman dia bisa masuk, saudara. Berbeda, saudara. Kenapa? Ada kemuliaan yang turun pada melakukan penyembahan. Karena itulah firman, saudara. Apabila penyembahan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, maka kemuliaan Bapa itu turun, saudaraku, dalam pujian dan penyembahan kita. Nah, akhirnya si dukun ini dia tidak mampu masuk dalam penyembahan. Begitu dia pertama masuk, begitu penyembahan dia keluar, saudaraku. Makanya untuk itu, saudaraku, hati-hati. Apabila kita dalam beribadah, pada saat pujian penyembahan orang tersebut keluar, kemudian saat firman baru dia masuk, hati-hati. Kita harus introspeksi diri. Yang orang tersebut harus introspeksi diri. Berarti dia sudah ada spirit kuasa yang lain di diri dia, sehingga dia tidak menyukai dalam penyembahan. Dia tidak suka akan penyembahan, saudaraku. Itu hati-hati, saudaraku. Berbicara percaya di sini diawali dengan penyembahan yang sungguh-sungguh, itu salah satu tandanya, saudara. Kita mau selamat atau tidak, saudara? Memiliki roh yang hidup atau menjadi manusia yang hanya roh yang mati? Berarti ini sangat serius dalam setiap ibadah kita. Saya percaya semua jemaat ataupun hadirin yang mendengarkan ibadah ini, kita sama-sama bukan menjadi salah satu bagian orang tersebut. Kita tentu akan serius dalam setiap penyembahan kita, apalagi juga masuk dalam mendengarkan daftar Elohim. Selanjutnya, saudara, di Amsal 3 ayat 15 dikatakan bagaimana tentang kualitas yang percaya itu. Percaya kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi berbicara percaya seperti ini, saudara, sehingga kita bisa membedakan. Kita beda dengan percayanya roh-roh jahat tadi, saudaraku, di dalam Efesus 2 ayat 1 tadi menyatakan seperti itu. Ya, tapi kita percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Kenapa kita harus lakukan itu, saudaraku? Karena ada upah, yaitu kehidupan, saudaraku. Kehidupan dalam alam kematian. Kita memang belum pernah masuk ke sana, saudaraku. Tapi firman, janji ini dinyatakan siapa? Bukan dinyatakan oleh rasulnya, atau bukan dinyatakan oleh para nabinya, tapi Yesua Al-Masih sendiri yang berkata, saudaraku, yang berfirman seperti itu. Jadi ini sesuatu hal yang sangat mengikat bagi kita orang yang percaya. Sehingga kualitas percaya kita ini harus benar-benar sungguh-sungguh, saudaraku. Bukan hanya sekedar biasa-biasa saja rasa sikap percaya kita. Karena kita semua akan mengalami kematian, saudaraku. Ya. Begitu sudah mengalami itu tidak bisa, stop nanti dulu. Tidak, saudaraku. Itu akan berjalan sesuai dengan waktunya Bapa Yahweh terhadap yang diberikan kepada kita yang masih hidup ini. Jangan kita menjadi kelompok 5 gadis bodoh tadi, saudara. Roh kita mati padam. Ya, bagaimana mau masuk ke dalam alam maut, roh itu menjadi hidup. Sedangkan di alam kehidupan saja, lampu, saudaraku, roh itu sudah mati. Tapi Yesus katakan di dalam kehidupan kita ini kita roh, kita harus hidup, maka kita masuk ke dalam alam kematian, maka roh kita juga tetap hidup. Sehingga bagaimana percaya kita harus dengan segenap hati, saudara. Nah, berbicara segenap hati ini termasuk dalam pelayanan, dalam ibadah, harus sungguh-sungguh, saudaraku. Bukan hal yang main-main ibadah itu, saudara. Harus sungguh-sungguh. Kita mau memiliki roh yang hidup atau tidak? Ya. Karena Amsal mengatakan seperti itu. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hati. Makanya dalam ibadah, dalam kita melakukan ketetapan dan perintah-perintahnya harus sungguh-sungguh dan segenap hati. Saudara, kita lihat juga bagaimana kita harus percaya tersebut. Yohanes 14 ayat 21 berkata, siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku,
dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku. Jadi di sini Yohanes 14 ayat 21 ini Yesua mengatakan seperti itu. Bila kita percaya kepada Yesua HaMasiah, kita harus memiliki perintah-perintahnya dan memeliharanya. Dan itulah yang mengasihi Yesua HaMasiah. Dan siapa yang mengasihi Yesua HaMasiah akan dikasihi Bapa, saudara, Bapa Yahweh. Dan Yesua akan mengasihinya dan akan menyatakan dirinya kepadanya, saudara. Jadi begitu luar biasa, saudaraku. Bila kita percaya dan melakukan ketetapan dan perintah-perintahnya, maka Yesua HaMasiah mengasihi kita, saudaraku. Dan Yesua yang akan mempertanggungjawabkan roh kita di hadapan Bapa Yahweh, saudara. Untuk itu, saudaraku, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata aku mengenal dia tetapi tidak memelihara perintahnya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Nah, ini dia, saudaraku. Jadi kalau kita mengatakan percaya tapi kita tidak melakukan perintah-perintahnya, maka kita dikatakan menjadi kelompok orang pendusta. Saudaraku, kelompok orang pendusta berarti kita masuk di dalam kelompok kuasa si jahat, saudaraku. Nah, untuk itu betapa hal ini sangat serius sebenarnya, saudaraku. Di pagi hari ini kita kembali ditegur tentang hal ini, saudaraku. Bagaimana percaya kita itu? Berarti percaya kita itu kita harus sungguh-sungguh dalam melakukan penyembahan yang sungguh-sungguh dengan segenap hati kita kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Baik itu penyembahan di dalam ibadah-ibadah seperti ini, baik pujian penyembahan pribadi kita dalam doa-doa kita, dalam doa-doa yang kita panjatkan, penyembahan kita hari lepas hari yang sudah menjadi komitmen kita. Itu menjadi tanda indikasi bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Yang kedua, saudaraku, bahwa kita juga harus melakukan ketetapan dan perintah-perintahnya. Itulah percaya yang tentu dinyatakan, diinginkan di dalam Yohanes 11 ayat 26 tadi. Selanjutnya bagaimana? Perintah-perintah apa yang kita lakukan, saudaraku? Karena Yesua katakan, bila mengasihi maka melakukan perintah-perintah dan ketetapan. Kalau kita lihat, saudaraku, perintah-perintah di dalam kitab suci kita dibagi menjadi 3, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, dikatakan tentang perintah hukum yang terutama. Ini perintah tentang hukum yang terutama, saudaraku. Kita bisa lihat firman tentang hukum yang terutama ini di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dikatakan demikian, saudaraku. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, Matius 22. Dikatakan, dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Jadi, saudaraku, perintah-perintah yang bagaimana? Yaitu tentang, pertama adalah perintah tentang hukum yang terutama, untuk kita mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kemudian kita mengasihi sesama manusia. Ini menjadi bagian besar dalam isi Torah itu, saudara. Kemudian yang kedua, bagian besar ini sebagai hukum yang terutama ini dijabarkan lagi di dalam yang kedua, yaitu
10 hukum atau perintah Elohim, 10 hukum atau aksara Debarot yang tadi dalam ibadah awal tadi kita sudah bacakan, di mana pertama sampai keempat itu berbicara kasih hubungan manusia dengan Bapa Yahweh, kemudian yang kelima sampai 10 itu berbicara hubungan manusia dengan manusia. Jadi tentang hukum yang terutama dijabarkan di dalam 10 perintah Elohim. Ini perintah yang harus kita lakukan, saudara. Kita renungkan dan kita lakukan untuk wujud percaya kita, saudara. Saat ini, saudaraku, mungkin kita belum bisa melakukan itu, maka pagi hari ini kita ditegur dan kita harus berjuang, saudaraku, sehingga kita menjadi bagian kelompok yang percaya tadi, yang Yesua katakan di Yohanes 11 ayat 26, orang yang hidup dan yang percaya tadi, maka dia memperoleh hidup selama-lamanya. Dan melakukan ini, melakukan hukum terutama, kemudian yang kedua melakukan 10 perintah Elohim. Selanjutnya, saudaraku, 10 perintah Elohim ini dijabarkan lagi, saudaraku, di dalam Taurat kita, di dalam kitab Imamat terutama, lebih banyak, saudaraku, di kitab Taurat, ya, 5 kitab. Di sini diuraikan lagi tentang 10 perintah itu. Di dalamnya terdapat 613 misfot atau perintah, saudaraku. Jadi dibagi menjadi 613 lagi, saudaraku. Diurai lagi tentang 10 hukum tadi menjadi 613 perintah, di mana 248 itu misfot aseh namanya, atau perintah keharusan yang harus kita lakukan. Kemudian 365 misfot lo ta'aseh atau larangan-larangan, saudaraku. Jadi 631 misfot atau perintah ini terbagi menjadi 2, yaitu keharusan yang harus dilakukan dan juga larangan-larangan, saudaraku. Dengan jumlah keharusan ada 246 perintah dan yang larangan ada 365 larangan. Sama seperti 1 tahun, 365 hari, saudara. Ini dijabarkan lagi seperti itu, saudara. Dan tentu digenapi di dalam Yesua HaMasiah. Kalau kita lihat, saudaraku, sehingga kita melakukan perintah-perintah yang Yesua katakan ini memang sesuatu perintah yang harus serius, saudara. Bukan hanya perintah menyatakan percaya seperti kelompok tadi, roh-roh jahat tadi, aku percaya. Setelah kita melakukan, menjalani kehidupan kita ini suka-suka saja. Ya, marah lawan orang tua ya lawan orang tua, kemudian mencuri ya mencuri, kemudian kita berbohong ya berbohong, tipu-tipu ya tipu-tipu. Berarti kita percaya kita, saudaraku, kualitasnya sama dengan percayanya roh-roh jahat tadi di dalam Efesus 2 ayat 1 tadi, saudara. Untuk itu kita diingatkan, kita harus sungguh-sungguh sehingga kita masuk di dalam kelompok yang Yesua katakan Yohanes 11 ayat 26 tadi, saudaraku. Mungkin kita harus berjuang, iya berjuang, harus berjuang, saudaraku, dan harus sungguh-sungguh dan serius. Mulai dari kita melakukan hukum yang terutama, kemudian kita melakukan 10 perintah yang dinyatakan di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tadi juga sudah kita sama-sama baca di dalam ibadah ini. Kemudian ada 613 perintah lagi, saudara. 613 perintah ini kita akan lihat, saudaraku, biar menjadi suatu renungan buat kita. Namun ini ada tahapan penjabarannya lagi. Namun ini sebagai poin-poinnya saja. 613 perintah atau misfot. Yang pertama, saudaraku, itu tentang Bapa Yahweh sendiri. Bagaimana kita melakukan, kita harus menyembah Bapa Yahweh, menghormat Bapa Yahweh, itu tertulis di dalam aturan perintah misfot 1 sampai 10. Yang kedua tentang hukum Torah, itu juga ada di dalam misfot 11 sampai 16. Kemudian tentang tanda dan lambang, saudaraku, itu ada di misfot 17 ayat 21. Kemudian tentang doa dan berkat juga diuraikan, saudaraku. Selanjutnya tentang kasih dan persaudaraan, saudaraku.
juga ada, saudaraku, dituangkan di dalam Misbot 613 ini. Selanjutnya tentang orang miskin dan orang yang tidak beruntung juga ada. Harus kita lakukan bagaimana, kita harus berbuat apa. Kemudian perlakuan terhadap orang-orang non-Yahudi, yaitu kita ini sebagai bangsa-bangsa Goyim, juga ada, saudaraku. Tentang perintah dan aturannya harus bagaimana. Kemudian tentang pernikahan, tentang cerai, tentang keluarga juga diatur, saudaraku. Kemudian tentang seks yang terlarang juga diatur, juga ada perintah-perintah dan larangan-larangannya. Kemudian tentang perayaan dan musim-musim, saudaraku, juga ada, saudaraku. Itu diuraikan lagi di dalam 10 perintah menjadi 613 Misbot. Selanjutnya, saudaraku, yang ke-11 tentang makanan dan minuman juga diatur lagi, saudaraku. Itu ada di Misbot 143 sampai 169. Kemudian tentang praktek bisnis atau usaha juga diatur, saudaraku. Ada ketentuan dan ketetapannya. Kemudian tentang pekerja, pelayan dan budak juga ada ketentuannya, saudaraku. Kemudian tentang sumpah dan nasar, ini juga ada, saudaraku, di dalam Misbot 203 sampai 209. Pagi ini juga sharing tentang nasar yang disampaikan Bapak Yohanes Gino juga di dalam daftar sharing firman pagi ini. Itu juga ada, saudaraku. Kemudian tentang luka dan kesukaran, itu juga diatur, saudaraku. Kemudian tentang harta benda dan hak milik juga diatur lagi, saudaraku. Ada firman-firman yang tentang mengatur tentang itu. Kemudian tentang hukum kriminal juga ada, tentang ganti rugi juga ada firman tentang itu. Kemudian tentang nubuat, saudaraku, juga ada di Misbot 309 sampai 311. Selanjutnya tentang penyembahan berhala, itu juga ada ketentuan larangan-larangannya, saudaraku. Tentang bagaimana bertani dan beternak, saudaraku. Bertani dan beternak itu juga ada ketentuan dan ketetapannya, saudaraku. Kemudian tentang pakaian juga, saudaraku. Selanjutnya tentang hewan dan anak sulung, saudaraku. Itu juga ada ketetapan dan perintah-perintahnya. Kemudian tentang imam suku Lewi, saudaraku. Jadi ada ketetapan-ketetapannya. Jadi sebutan imam itu ada firman yang menyatakan dan harus diperlakukan bagaimana sebagai imam, saudaraku. Juga ada ketentuannya diatur, saudaraku. Layakkah kita disebut sebagai imam, saudaraku? Kita lihat di Misbot ini, saudaraku. Di dalam Misbot 372 sampai 401. Selanjutnya tentang korban persepuluhan dan pajak, saudaraku. Ini juga diurai lagi di Misbot ini. Kemudian tentang bait Elohim dan ruang kudus, saudaraku. Bait Elohim tentu di era zaman dahulu. Sekarang bait Elohim adalah diri kita sendiri, saudaraku. Kemudian tentang korban dan persembahan juga diatur, saudaraku. Selanjutnya tentang orang-orang kusta. Kemudian tentang raja, tentang nasar, dan tentang perang, saudaraku. Jadi jumlahnya semua ada 613 Misbot atau 613 perintah-perintah. Inilah sebagai jabaran, saudaraku. Jadi kita memang harus berjuang, saudaraku. Dan ini ada di dalam Torah kita. Jadi kita sesungguhnya masih belum apa-apa, saudaraku. Untuk kita sungguh-sungguh melakukan perintah dan ketetapan ini, kita harus lebih banyak lagi untuk belajar dan harus mengerti lagi lebih banyak. Sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan, saudaraku. Apalagi menganggap bahwa kita ini, orang itu sudah menganggap bahwa dialah paling dekat dengan Bapa Yahweh dan menempatkan diri seolah seperti nabi, seolah seperti dialah yang sudah paling dekat. 613 lagi, saudaraku, pasal yang harus dijabarkan kita lakukan, saudara. Dari mulai hukum yang terutama 10 perintah Elohim dan dijabarkan 10 perintah menjadi 613 pasal dan digenapi 613 pasal yang digenapi di dalam Yeshua HaMashiach, tentang perintah-perintah Yeshua HaMashiach, termasuk kasih dan seterusnya, saudara. Itu yang harus kita lakukan, kita berjuang untuk lakukan itu. Dan itulah keseriusan tentang percaya tadi, saudaraku.
Kenapa demikian saudaraku? Karena Matius 5 ayat 17 dikatakan, jangan mengira bahwa aku, Yeshua HaMasiah, datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan atau melakukan, melainkan untuk menggenapi. Ulangi, aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Jadi pasal-pasal tentang 613 yang diuraikan dari 10 perintah Elohim itu ada dasarnya, itu firman-firman yang tertulis di dalam kitab suci kita tentang keharusan dan larangan, saudara. Inilah sikap percaya itu, saudaraku, yang diinginkan di dalam Yohanes 11 ayat 26 tadi, baik yang 25 dan 26. Sehingga saudaraku, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, seperti kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yaitu baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudara. Jadi saudaraku, untuk kita melakukan menjadi sempurna, kita mampu melakukan mulai dari hukum terutama 10 perintah Elohim dan 613 mispot atau perintah-perintah. Dan itulah, kalau sudah lakukan itulah ya dikatakan, oh, udah melakukan perintah secara sempurna. Tapi kalau belum, saudaraku, berarti kita harus introspeksi diri. Kita memang harus berjuang. Tapi hati-hati kalau kita katakan kita sempurna. Sempurna dari mana? Tentu barometernya adalah hukum Tuhan, saudara. Apakah kita sudah mampu melakukan sampai ke 613 mispot atau perintah-perintah ini? Kalau belum, berarti kita masuk di dalam baik saja, saudaraku. Puji Tuhan. Apalagi kita sudah berkenan, saudaraku. Haleluya lagi. Dan kita memang berjuang menuju kesempurnaan. Tapi milik kesempurnaan itu adalah milik Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMasiah. Tapi itulah visi kita menuju ke sana untuk terus menjadi baik. Inilah sharing firman kita pada siang hari ini, biar kita dikuatkan dan diteguhkan lagi, atau kita mungkin dididik lagi, atau kita ditegur lagi. Bagaimana sikap percaya kita yang diinginkan di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, sehingga kita memiliki roh yang hidup tadi. Kita percaya bukan menjadi kelompok percaya seperti kelompok roh-roh jahat, yang roh jahat, setan juga percaya. Tapi kita berbeda. Percaya kita adalah percaya yang tidak seperti itu, tapi percaya kita adalah percaya kita kepada Yeshua HaMasiah, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup, dan kita menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita melakukan seluruh ketetapan dan perintah-perintahnya. Kita berjuang sama-sama, saudaraku. Dan inilah bagian kita masing-masing untuk melakukan itu. Sukses besar buat kita semua. Demikianlah sharing firman kita pada pagi hari ini. Biarlah kemuliaan dan hormat kuasa kita kembalikan kepada Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk meresponi firman ini, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan, dimuliakan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yeshua Tuhan, Kau aja yang bertata, yang bertata.
segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa, keselamatan dan keagungan hanya kepadamu ya Elohim Yahweh, Bishebi Yeshua HaMashiach, Mesias kami, Juru Selamat kami yang hidup. Dengan penuh ucapan syukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan tentang dafar-Mu, firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang sudah disampaikan tidak akan kembali secara sia-sia. Biarlah lewat firman yang sudah kami dengar, yang kami lihat Saudara, Bapa yang memberikan iman kami terus bertambah-tambah Saudara. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Inilah kerinduan kami. Kami kembalikan semua daftar firman ini hanya kepada Bapa yang untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kami tidak mencuri kemuliaan-Mu lewat firman ini, karena kami semua ya Bapa Yahweh, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman, kami masih perlu tuntunan dan bimbingan. Biarlah Ruach Kodes yang memenuhi kami semua untuk memberikan pemahaman secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan lanjut untuk kita mempersiapkan perjamuan kudus. Saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur yang sudah kita siapkan sama-sama saudaraku. Saudara-saudaraku dikasihi di dalam Adonai Yesus HaMashiach, roti dan anggur yang sudah kita siapkan, mari kita angkat sama-sama saudaraku. Kita akan berdoa untuk roti dan anggur yang sudah kita siapkan untuk melakukan perjamuan kudus pada ibadah ini. Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam Adonai Yesus HaMashiach, Mesias kami, Juru Selamat kami yang hidup. Dengan penuh ucapan syukur ya Bapa, di dalam ibadah Sabat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk melakukan perjamuan ini dengan roti dan anggur. Kami mengangkat roti dan anggur ini di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Kami percaya semua ini dikuduskan di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, menjadi bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa. Layakkan dan perkenankan kami semua ya Bapa untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan ambil. Kita pujikan tubuhmu dan darah. Tubuh Yesus dan darah Yesus bercurah.
anggur di tangan kiri. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab aku telah menerima dari Elohim apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu, bahwa Yesua HaMasiah pada malam ketika ia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan melebihi kepala kita sebagai profetik bahwa inilah kuasa yang lebih tinggi dalam kehidupan kita, keselamatan kita. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan sementara mereka makan, setelah mengambil roti dan memberkatinya, Yesua HaMasiah memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, memberikan kepada kita pada ibadah Sabat ini. Dan Yesua berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh Yesua HaMasiah. Kita imani dan kita percaya, ambillah dan makanlah di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dan setelah mengangkat cawan dan mengucap syukur, Yesua HaMasiah memberikannya kepada mereka, kepada kita semua sambil berkata, minumlah kamu semua daripadanya, sebab inilah darahku, darah Yesua HaMasiah, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah kita imani dan kita percaya, inilah darah Yesua HaMasiah. Dalam nama Adonai Yesua HaMasiah, minumlah dan percayalah. Haleluya. Kita pujikan penyembahan kita, haleluya, haleluya, dalam ucapan syukur kita.
kepadamu ya Elohim Yahweh bismi Yeshua HaMashiach, Mesias kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Yahweh Elohim kami, pencipta alam semesta yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Hanya kepadamu lah kami datang menyembah ya Bapa Yahweh, karena Engkau lah yang telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendak-Mu kami ada dan diciptakan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kami, Juru Selamat kami yang hidup. Dengan penuh ucapan syukur ya Bapa Yahweh di hari Sabat yang kudus ini, kami semua saudaraku jemaat-jemaat, juga kami yang ada di keluarga ini dan semua yang mendengarkan acara ini, kami sudah mengambil bagian dalam ibadah ini ya Bapa. Baik lewat pujian dan penyembahan kami, baik kami sudah mendengarkan dakwah-Mu, firman-Mu ya Bapa Yahweh, dan juga kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini ya Bapa Yahweh, semuanya hanya untuk kemuliaan, hormat dan kuasa bagi Bapa Yahweh, dan menjadi bagian dalam ketaatan kami, menjadi bagian dalam kesetiaan kami ya Bapa kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ya Bapa Yahweh, semua yang sudah kami lakukan, kami bawa dengan penuh hormat kemuliaan untuk kemuliaan dan hormat bagi Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, di Sabat yang kudus ini kami berdoa ya Bapa Yahweh. Kami berdoa untuk seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia penuh kemuliaan, dari Pulau Yahokimu sampai Pulau W, dari timur, barat, utara, selatan. Kami berdoa untuk Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami yang berada di bumi Indonesia ini, lewat pujian dan penyembahan yang kami angkat, kami doakan dari tempat ini, biarlah kemuliaan-Mu turun ya Bapa. Pembelaan-Mu ada untuk bangsa kami Indonesia, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa pilihan-Mu Yerusalem. Kami memberkati Yerusalem penuh kemuliaan-Mu, bangsa Israel penuh kemuliaan-Mu. Biarlah rancangan Bapa Yahweh dinyatakan terus atas bangsa pilihan-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dimanapun kami berada ya Bapa. Pada pagi hari di dalam ibadah kami berdoa ya Bapa, biarlah urapan dan kemuliaan-Mu itu yang nyata ya Bapa, turun bagi kami semua dengan kuasa Ruach HaKodes. Biarlah Roh Kudus yang Bapa Yahweh utus di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach yang terus memimpin kami, menolong kami, mengajari kami, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Mampukan kami, layakkan kami semua ya Bapa dalam kepenuhan Ruach Kodes, sehingga melalui kepenuhan ini kami memiliki buah-buah roh yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lagi kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang mungkin menghadapi masalah, permasalahan-permasalahan kehidupan, mungkin persoalan-persoalan apapun. Kami berdoa ya Bapa, dalam kelemahan tubuh, permasalahan dan keadaan apapun yang membuat adanya suatu tantangan, suatu hal yang membuat ketidakdamai sejahteraan ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, segala apapun yang terikat pagi ini kami perkatakan semuanya akan dilepaskan, apapun yang terbelenggu akan dibebaskan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dengan iman percaya seluruh umat-Mu ya Bapa yang menyembah, yang datang kepadamu, biarlah kuasa otoritas Sabat ini menjamah ya Bapa. Yang sakit juga ada mukjizat kesembuhan, yang terbeban akan ada mukjizat untuk dilepaskan, yang ada masalah ada mukjizat untuk diberi jalan keluar di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah kuasa otoritas Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach yang turun menjamah semua kekasih-kekasih kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah kerinduan kami. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, rancangan dan kehendak-Mu yang terjadi. Terpuji Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku,
Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita terima berkat Kohaim atau doa berkat. Silakan angkat tangan kita semuanya bangkit berdiri. Ye fareka Yahweh weis mereka. Amin. Kelehi roson. Ya Yahweh panai feleka wiku neka. Amin. Kelehi roson. Isa Yahweh panai feleka wiasim leka shalom. Amin. Kelehi roson. Yahweh Elohim memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Yahweh Elohim mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach Mesias kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Abi Todaraba Bapa, terima kasih.